Di video kali ini kita membahas mengenai pelayanan terbaik bagi konsumen. Konsumen merupakan tujuan utama dari semua bisnis atau usaha. Dengan memperlakukan konsumen dengan baik, maka seorang pebisnis akan mendapatkan pelanggan setia. Pelanggan setia memainkan peran penting dalam maju mundurnya perusahaan, karena tanpa pelanggan setia, perusahaan akan gulung tikar atau bangkrut. Menurut Ignatius Berry Punan, cara memperoleh pelanggan baru itu dengan memperhatikan unmet want atau keperluan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus cari tahu apa saja keperluan pelanggan yang belum terpenuhi. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan golden question, what's their unmet wants? Nah, kenapa ini disebut sebagai golden question atau pertanyaan emas? Karena yang penting bagi pelanggan adalah kebutuhannya terpenuhi. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mempertahankan pelanggan lama. Jika cara memperoleh pelanggan baru dengan mengajukan golden question, maka cara mempertahankan pelanggan lama dengan mengajukan platinum question, yaitu how are we doing, how can we get better. Jadi kita harus menyadari sejauh mana kita telah memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Setelah kita menyadari hal tersebut, maka kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita tentu tidak ingin pelanggan yang ada pindah ke para pesaing kita. Namun bagaimana jika hal ini terlanjur terjadi? Nah, dalam kenyataannya, pelanggan paling senang diperhatikan. Walaupun mutu produk prima, harga pantas, namun jika pelayanan buruk, para pelanggan akan beranjak pergi. Lalu, bagaimana caranya agar pelanggan mau kembali? Maka, lakukan strategi CARE atau Credible, Attractive, Responsible, dan Empathic. Credible artinya tidak menyampaikan janji-janji kosong yang sebetulnya tidak dapat dipenuhi. Contoh, berjanji memberikan undian berhadiah, namun hal tersebut hanya iming-iming, jadi kita harus menghindari tindakan seperti ini. Kemudian atraktif, artinya memberikan perhatian ekstra yang sebelumnya tidak diperoleh oleh pelanggan. Lalu responsible, artinya perhatian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dan terakhir, empatik, artinya selalu menyelami persoalan atau dilema yang dialami oleh pelanggan dan siap mengulurkan tangan untuk membantu. Tentunya, metode CARE ini akan berhasil apabila dilakukan dengan tulus. Keberhasilan metode CARE ini akan memberikan kesan yang luar biasa bagi semua pelanggan yang datang. Akhirnya, pelanggan yang sudah berpaling mau kembali lagi ke perusahaan atau produk kita. Pelayanan yang kedua adalah mengenai kemarahan pelanggan. Jadi, pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengaduan. Bisa saja pengaduan ini disertai dengan marah-marah. Lalu, bagaimana mengatasinya? Tentu, kita harus menghadapinya dengan tanpa emosi. Akuilah kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Meminta maaf atas kekurangan tersebut dan memberi jaminan tidak akan terulang. Dan yang paling penting, langsung memperbaiki kesalahan saat itu juga. Misalnya dengan memberi penggantian. Perbaikan tanpa ditunda akan menurunkan suhu kemarahan pelanggan. Tindakan ini juga berfungsi agar pelanggan tidak pindah ke para pesaing. Hal ini juga akan membantu menyelamatkan reputasi perusahaan yang dibangun. Menurut penelitian yang dilakukan dalam buku What Customer Really Want oleh Scott McKain, pelanggan pindah ke pesaing disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, 3% pindah tanpa alasan yang jelas, 5% menjalin persahabatan dengan pesaing, 9% pindah disebabkan oleh produk atau jasa pesaing yang lebih unggul, 14% disebabkan kecewa dengan produk atau jasa perusahaan kita, dan 69% atau yang paling mendominasi disebabkan oleh tingkah laku yang tidak menyenangkan atau acuh tak acuh dari karyawan. Sekali lagi, kalau semua pihak menyadari bahwa yang membayar gaji sebenarnya adalah pelanggan yang loyal, maka semua pihak yang menerima gaji akan memberikan pelayanan yang paling optimal. Ada dua jenis pelanggan, yaitu loyal customer atau pelanggan setia dan regular customer atau pelanggan yang umum.
Hanya pelanggan yang puaslah yang akan menjadi loyal customer. Sedangkan regular customer hanya akan membeli jika harga lebih miring dari pesaing. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mempertahankan loyal customer atau pelanggan setia. Jika pelanggan yang tidak puas menyampaikan ketidakpuasannya dengan marah, maka kita harus menghadapinya dengan tenang, sabar, dan menerapkan prinsip ganti rugi. Pelayanan yang ketiga adalah mengucapkan kalimat "ada yang bisa kami bantu". James Gui dalam bukunya Positive Business Ideas melarang customer service menyambut tamu dengan mengucapkan "apa yang dapat saya bantu", karena jawaban klisenya akan menjadi hanya lihat-lihat saja. Terlihat sepele memang, namun secara psikologis calon pelanggan sudah mulai berpikir untuk tidak berbelanja karena merasa terpaksa. Sebaiknya menyapa calon pembeli dengan "selamat pagi", "siang", atau "sore", dengan disertai senyum yang tulus, sopan, penuh hormat, dan ramah. Contoh yang dilakukan customer service yang ada di Indomaret, yang mengatakan "selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja". Kalimat ini diucapkan dengan senyum yang tulus, ramah, dan penuh rasa hormat. Pelayanan yang terakhir yaitu ketika pelanggan berkata tidak. Setiap kali calon pembeli mengatakan tidak, itulah saat yang tepat bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik? Apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Apakah kita cukup sopan, cukup tulus, atau apakah kita telah menjelaskan manfaat dari produk kita? Atau apakah kita sudah menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh atas kepentingan pelanggan? Nah, Joy Girard, seorang salesman terhebat dunia, mengatakan bila calon pelanggan menolak penawaran kita dengan memberikan berbagai keberatan, berarti dia menunjukkan minat untuk membeli dari kita. Karena pelanggan membandingkan produk jasa kita dengan produk jasa dari pesaing. Mungkin mereka ingin menguji kesabaran, atau mungkin pula mereka ingin tahu lebih banyak akan produk kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa membedakan keberatan yang sebenarnya atau keberatan yang dibuat-buat oleh pelanggan. Menurut Dale Carnegie, ada 9 kebutuhan pelanggan yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama, pelanggan selalu ingin dianggap benar. Jika pelanggan menyampaikan ketidakpuasannya dengan marah-marah, maka tidak perlu ditanggapi dengan emosi, melainkan harus memberikan pengertian dengan sabar. Yang kedua, pelanggan haus akan penghargaan yang tulus. Jadi, tidak masalah jika kita sedikit memuji pilihan pelanggan misalnya. Yang ketiga, pelanggan ingin diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika pelanggan bertanya akan satu barang atau produk yang dipilihnya, maka kita harus memusatkan perhatian pada pelanggan tersebut tanpa membuatnya merasa terabaikan. Yang keempat, pelanggan ingin diperlakukan dengan manis. Misalnya tidak memasang muka ketus saat pelanggan bertanya. Yang kelima, pelanggan ingin diperlakukan secara unik dan istimewa. Cara unik dan istimewa ini tergantung pada inovasi setiap perusahaan. Yang keenam, pelanggan adalah makhluk yang butuh didengar. Ada banyak pelanggan yang berkomentar banyak mengenai produk atau jasa yang digunakan. Salah satunya adalah ibu-ibu. Karena pelanggan adalah makhluk yang butuh didengar, maka kita harus mendengar setiap keluhan atau setiap omelan tersebut dengan sabar, walaupun sebenarnya kita sudah bosan. Yang ketujuh, pelanggan lebih tertarik pada masalahnya sendiri dari apapun di dunia ini. Tidak perlu menceritakan keluhan diri sendiri atau keluhan pribadi pada pelanggan. Seperti saya juga lelah sudah bekerja dari pagi. Jadi kita hanya perlu mendengar pelanggan, tidak perlu ikut curhat kepada pelanggan. Yang kedelapan adalah pelanggan ingin diperlakukan sebagai orang maha penting atau VVIP. Dan yang terakhir, pelanggan ingin dihormati. Dengan memperhatikan semua kebutuhan pelanggan tersebut, kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga agar mereka tidak pindah ke pesaing, sehingga kita bisa mendapatkan loyal customer atau pelanggan setia. Sekian bahasan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.